Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, JK, menjadi pembicara dalam acara bertajuk Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024, Oposisi atau Koalisi, yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono Visip UI, Depok, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Dalam pernyataannya, JK mengomentari terkait adanya partai politik, parpol, yang memutuskan menjadi oposisi pemerintah. Awalnya, JK mengatakan bahwa oposisi merupakan bagian dari suatu sistem pemerintahan untuk menjadi pengontrol berjalannya pemerintahan. Namun, dia menganggap tidak ada parpol yang ingin menjadi oposisi dari pemerintah hingga saat ini. Hal tersebut lantaran, menurutnya, seluruh parpol ingin memiliki kewenangan dan kekuasaan. Oposisi suatu bagian daripada sistem bahwa ada yang mengontrol. Dalam politik, pemilu, semua tujuan dari partai politik itu, semua ingin memiliki kewenangan dan kekuasaan, katanya dikutip dari YouTube Visip UI. JK pun mengungkapkan, adanya parpol yang kini menjadi oposisi pemerintah sebagai kecelakaan. Adapun yang dimaksud kecelakaan oleh JK adalah lantaran parpol yang bersangkutan tidak menang dalam pemilu, sehingga memutuskan menjadi oposisi. Tidak ada partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang, maka jadi oposisi, tuturnya. JK mengungkapkan parpol harus berperan dalam pemerintahan untuk menjalankan visi misi yang telah disusun. Sehingga, sambungnya, ketika menjadi oposisi, maka visi misi tersebut tidak dapat terrealisasi. Karena untuk menjalankan visi misi dalam partai, dia harus berada di pemerintahan. Dia harus ada atau di DPR, katanya. Sebagai informasi, acara ini tidak hanya dihadiri oleh JK saja, tetapi ada pembicara lain. Adapun pembicara tersebut yaitu Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, anggota DPR dari fraksi PDIP, Adian Napitupulu, anggota DPR dari fraksi Nasdem, Irma Suryani, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, dosen ilmu hubungan internasional Visip UI, Emir Hairullah, dan dosen ilmu politik Visip UI, Irwansyah. Tidak ada semuanya partai politik didirikan untuk menjadi oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Nah, saya mengatakan oposisi. Iya, oposisi suatu bagian daripada sistem bahwa ada yang mengontrol. Dalam politik, dalam pemilu, sebenarnya semua tujuan partai politik itu, semua, tidak ingin mempunyai kewenangan dan kekuasaan. Tidak ada semuanya partai politik didirikan untuk menjadi oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang, jadi oposisi, benar itu. Jadi kecelakaan itu. Jadi semuanya ingin sebenarnya ini menjadi karena untuk menjalankan visi misi daripada partai, dia harus berada di pemerintahan, dia harus berada atau di DPR. Maka seperti itu. Nah, akibat daripada itu, maka sistem pemilu kita tentu karena itu maka kita ini memilih sistem yang gabungan dari berbagai pengalaman. Belakangan ini muncul isu bahwa PDI Perjuangan atau PDIP akan menjadi oposisi di pemerintahan seusai Pilpres 2024. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, berharap PDIP tidak menjadi oposisi jika pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih di Pilpres 2024. Pasalnya, menurut Muzani, Prabowo berharap bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia, termasuk kekuatan dari kubu lawan politiknya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Amin, dan Ganjar Pranowo, serta Mahfud MD. Hal itu diungkapkan Muzani seusai menemani Prabowo ziarah ke makam Habib Kuitang di Jalan Kembang 6, Kuitang, Jakarta Pusat pada Jumat 16 Februari 2024. Muzani menjelaskan bahwa Prabowo juga bakal segera menemui tokoh hingga pimpinan parpol kubu Amin dan Ganjar Mahfud, termasuk tokoh-tokoh yang tidak mendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, komunikasi dengan pihak kubu Amin dan Ganjar Mahfud sudah mulai terjalin, namun ia tidak menampik bahwa komunikasi yang dilakukan masih dalam tahapan awal.
Lebih lanjut, Muzani menambahkan Prabowo juga telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya tak mendukung Prabowo Gibran. Seperti diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menegaskan partainya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto menjelaskan berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Berada di luar pemerintahan, menurutnya adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca pemilu 2004 dan pemilu 2009 lalu. Hal itu ia ungkapkan pada Rabu 14 Februari 2024. Hasil penghitungan suara dalam website KPU menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama. Jika data tersebut tepat, maka Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden penerus Jokowi. Pengamat politik menilai jika Prabowo Gibran menjabat, maka PDIP dan PKS diprediksi bakal menjadi partai oposisi. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada Senin 19 Februari. Adapun PDIP merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sedangkan PKS merupakan partai koalisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kedua partai itu diprediksi bakal menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Jamiluddin mengatakan bahwa kedua partai tersebut memiliki ideologis yang kuat dan tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan. Ia menilai politik pragmatisme jauh dari dua partai tersebut. Meskipun keduanya diduga bakal menjadi oposisi, namun PDIP dan PKS akan sulit bersatu sebagai oposisi. Jamiluddin memandang PDIP dan PKS memiliki ideologis yang berbeda, bahkan diibaratkan sebagai minyak dan air. Menurutnya, jika PDIP dan PKS menjadi oposisi, maka yang diperjuangkan akan berbeda. PDIP dan PKS diprediksi hanya akan bersatu sebatas isu-isu tertentu. Maka dari itu, Jamiluddin menilai oposisi pemerintahan mendatang berpeluang tidak solid dan menjadi petaka bagi bangsa. Partai Golkar meyakini seluruh program kerja Prabowo Gibran tidak akan terjegal jika dalam penghitungan terakhir KPU RI pasangan nomor urut 2 itu keluar menjadi pemenang Pilpres 2024. Keyakinan itu disampaikan langsung oleh Ketua Bapilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, seraya merespons soal adanya kabar jika PDIP dan beberapa partai akan menjadi oposisi jika Prabowo Gibran terpilih. Menurutnya, sejauh ini program kerja yang selalu diumumkan oleh Prabowo Gibran berkepentingan bagi masyarakat, sehingga setiap program yang baik dan bagus untuk masyarakat tidak akan ditolak. Perihal dengan sikap PDIP dan partai politik lainnya yang ingin berada di luar pemerintahan nantinya, Maman menyebut jika itu hak masing-masing partai. Meski begitu, perihal jalannya program kerja jika Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden diyakini tidak akan terganggu. Pihak yang berada di luar pemerintahan memang dinilai perlu oleh Maman sebagai upaya kontrol terhadap kinerja selama memimpin. Dirinya lantas menyinggung soal kerja pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode ini. Ia mengatakan selama Jokowi memimpin selalu ada parpol yang menjadi oposisi dan kondisi itu berjalan dengan baik. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto menjelaskan jika berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca pemilu 2004 dan pemilu 2009 lalu. Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut bahwa pada pemilu 2009 terjadi manipulasi DPT sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Maka dari itu muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara
untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat pemilu 2024. Bahkan banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.